Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel iRibet Official. Salam hangat, salam ceria, salam hormat dari saya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kacer tipe dingin. Jadi untuk kalian yang merawat kacer atau sudah lama belum mengetahui tipe kacer kalian, bisa ikuti video singkat saya ini. Semoga bisa merekomendasikan atau bisa kita saling berbagi. Jadi tolong jangan di skip untuk video dari iRibet Official ini. Jadi sebelum kita mulai, tolong saya ingatkan jangan lupa kalian subscribe, ketik tombol lonceng, dan tidak lupa juga di like jika kalian suka dengan video-video iRibet ini. Oke, terima kasih teman-teman. Dan di sini contoh ada di depan saya kacer tipe dingin. Kenapa saya bisa sebut kacer tipe dingin? Karena ini kacer sudah rawat, atau saya rawat sudah 7 bulan dan baru selesai mabung. Dan itu saya rawat dengan rutin jemur. Dia on konslet teman-teman. Teman-teman pasti tahu dari video-video saya ya, waktu di trek. Dan ketika saya ingin lombakan, memang cuacanya mendung teman-teman. Tidak pernah saya mendapatkan panas. Jadi saya tunda untuk menggantangkan kacer ini. Kenapa demikian? Alasan saya, karena dia itu kurang penjemuran, emosinya susah naik. Nah, jadi dengan mendapatkan emosi kacer ini, itu harus didapatkan dengan menjemur atau mengumbar. Karena kemarin umbarannya cukup ya, karena kan sebelum digantang itu harus ada waktu istirahat. Nah, ketika mau gantang kita harus kena jemur, tapi sayangnya kacer ini tidak kena jemur. Dan saya coba di sini itu dia hanya bunyi kacaran dan nanggung, dan saya coba trek, ternyata dia hanya loncat-loncat saja karena memang emosinya belum dapat, lebih dominan ke birahi. Jadi ketika diadu itu loncat-loncat dan hanya bunyi kacaran. Nah, itulah yang dibilang kacer tipe dingin. Nah, jadi buat para kicauman yang pemula atau kalian yang mempunyai kacer bahan, coba kalian terapkan settingan satu arah. Tapi ini berlaku untuk kacer yang sudah semi jinak ya teman-teman. Minimal itu dia sudah mulai ngeplong. Kalau kacer sudah berbunyi atau mulai ngeplong, itu bertanda dia sudah mendapatkan birahinya. Nah, kita terapkan satu arah. Jadi teman-teman, itu patokannya adalah ketika memang kacer kalian sudah ngeplong, itu rawatan harian kalian itu seperti apa? Misalkan banyak jemur kah, atau banyak mandi kah dia jadi ngeplong ya, atau diselingi dengan konslet-konslet walaupun masih suaranya tidak jelas. Itu biasanya disebabkan karena kacer terlalu muda, emosinya belum stabil, tapi kalian sudah cocok dengan settingan itu gitu. Coba kalian telusuri, kalian flashback ke belakang, itu ketika kacer kalian ngeplong itu kalian rawat dengan cara apa gitu. Apakah lebih banyak dominan istirahat, lebih dominan penjemuran, atau lebih dominan pemandian? Nah, lalu langkah selanjutnya seperti apa?
kalian tetapkan seperti itu, cuman durasinya kalian tambah untuk 2 minggu ke depan atau seminggu ke depan. Seperti contoh, kalian waktu kacer kalian itu ngeplong, itu berarti rawatan kalian cocok. Jadi coba kalian rutin. Contohnya kalian jemur kacer kalian ngeplong. Nah berarti setiap hari itu coba kalian rutin jemur. Jemurnya gak usah lama-lama, setengah jam saja atau 1 jam. Pokoknya tergantung kondisi kacer kalian, karena setiap individu atau karakter kacer itu berbeda-beda. Ada yang jemurnya sejam tidak mangap, tidak ngos-ngosan. Nanti saya contohkan kacer yang sudah mangap kecapean sama mangap menikmati, itu ada videonya nanti, ada di video ini. Ketika habis mandi lalu saya jemur. Nah jadi ketika memang udah ngos-ngosan, cepat-cepat kalian angkat, kalian angin-anginkan, lalu kalian kasih settingan jangkriknya yang biasa saja, jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurangi. Karena ketika kacer kalian misalkan kasih jangkrik 5, itu lalu kacer kalian rawat dan ini ngeplong-ngeplong, itu berarti udah cocok dengan settingan EF-nya. Jadi yang kalian otak-atik hanya mandi, jemur, dan istirahatnya saja. Seperti itu. Nah, jemur setiap hari pagi setengah jam, 1 jam, atau sekuatnya. Selesai itu, kalian kasih extra fooding, angin-anginkan, lalu full kerodong. Sore kasih extra fooding, lalu kerodong kembali. Besokannya seperti itu terus, dan coba selama 2 minggu itu jangan dimandikan. Nah, jika dalam waktu seminggu kotoran berair, berarti dia naik suhu tubuh. Kalian coba mandikan, tapi sebelum kalian mandikan, misalkan sudah seminggu kalian rawat, coba kalian pancing dari MP3. Jika memang dia sudah mulai on konslet, berarti itu cocok. Berarti kacer kalian itu tipe dingin, berarti harus dijemur. Nah ini kita akan untuk mendapatkan emosinya dia agar lebih responsif, seperti itu ya. Nah jadi selama seminggu itu coba kalian jemur, jangan dimandikan. Ketika memang seminggu kotorannya berair, boleh kalian mandikan. Tapi sebelum kalian mandikan, kalian setel MP3 dulu, apakah dia responsif atau tidak. Gitu. Misalkan hasilnya negatif, tidak responsif, malah justru loncat-loncatan, itu belum tentu juga cocok ya teman-teman ya, karena dia masih tahap beradaptasi. Coba kalian mandikan di keramba, saya rekomendasikan di keramba teman-teman. Nah ketika sudah dimandikan, kalian angin-anginkan, jangan dijemur. Kalian kasih extra fooding 2, lalu kalian pancing MP3. Biasanya kalau memang rawatannya cocok itu, atau kacer tipe dingin itu, dia tetap konslet teman-teman, karena memang naik suhu tubuh ketika dimandikan, meredam suhu tubuhnya itu jadinya stabil seperti itu. Seperti contoh kacer di depan saya ini ya, ketika habis dijemur juga saya kadang-kadang ketika lagi dijemur ini dia sudah mangap, sudah konslet tanggung, saya semprot embun ketika lagi dijemur, dan hasilnya yang memuaskan, malah buka ekor. Jadi hati-hati dengan kacer-kacer yang PHP seperti itu ya. Jika kalian banting setir ke perawatan kacer tipe panas, yang ada nanti kalian rawat bertahun-tahun, ini kacer tidak akan bisa on teman-teman, karena itu dia,
Biasanya kita cepat memvonis kacer kita sendiri, padahal kita belum tahu gitu. Jadi kenapa itu fungsinya rawatan satu arah seperti itu, untuk mencari karakter kacer kita. Nah, ketika 2 minggu, seminggu itu coba cocok, oh ya udah, berarti kalian teruskan. Nah, kalian rawat sampai 2 minggu. Ketika 2 minggu kalian berikan mandi, lalu full istirahat selama seminggu minimal. Jangan ditemui kacer lain, apalagi dipancing-pancing MP3. Hariannya full kerodong saja dan angin-anginkan. Extra fooding tetap pada hariannya. Ketika sudah dirawat seminggu, coba kalian keluarkan dan cobalah kalian track dengan kacer minimal 4 ekor kacer. Apakah dia mau on konslet atau tidak? Jika on konslet tapi masih ada jeda, itu sebenarnya sudah cocok. Tinggal kita mencari settingannya kembali. Itu bukan settingan, tapi pemulihan tenaga, teman-teman. Sumber tenaga itu setiap individu kacer juga berbeda-beda. Ada yang dari umbaran, ada yang dari extra fooding, dan ada yang dari istirahat atau penjemuran juga bisa. Itu tugas kita mencari lagi sumber tenaganya si kacer kita sendiri. Seperti itu. Nah, di sini kacer saya, kalian lihat tanda kacer yang sudah tidak mau mandi seperti apa? Ya, seperti ini. Di video saya dia sudah loncat-loncat. Jadi kita harus mengangkatnya dan menjemurnya, teman-teman. Nah, ciri-ciri kacer meminta mandi atau suhu tubuh meningkat, sayapnya itu turun ke bawah seperti di video saya. Karena ini kacer habis mandi jadi wajar. Tapi jika kacer kalian sayapnya turun seperti ini, lalu bunyi cuit 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 cuit, itu biasanya suhu tubuh meningkat. Jadi kalian harus memandikannya. Tapi sebelum itu coba kalian track. Jika dia loncat-loncat saja atau tidak responsif, kalian boleh bantu setir menjadi rawatan tipe panas. Lebih banyak mandi, minim penjemuran, atau tidak jemur sama sekali. Nah, dalam video saya ini yang saya terangkan kembali tadi, bagaimana jika kacer kita sudah harus diangkat dan mangapnya itu mas-mas. Ini dia kacer seperti ini bukan gelisah karena kepanasan ya. Dia biasanya gelisah dengan keadaan karena ada suara-suara burung, jadi dia kurang nyaman. Kalau kita itu menyebutnya dia siaga karena belum siap, bulu-bulunya itu masih basah, teman-teman. Jadi kita diamkan saja karena bukan gelisah karena kepanasan. Biasanya kacer saya ini dia mangap, tapi mangapnya tidak ngos-ngosan. Jadi masih aman-aman saja ini, karena loncat-loncat ini karena gelisah, karena di atas saya itu ada burung banyak. Nah, ini sudah mulai mangap. Nah, kalian perhatikan dadanya. Nah, itu mangapnya, lihat napasnya kayak kita. Tuh,
dan buru-buru kita pindahkan.